Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BRI ya teman-teman ya. Kaitannya dengan skenario terburuk IHSG bila IHSG masih lanjut turun. Nah, ini kira-kira BRI nanti seperti apa dan apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah pegang BRI di harga atas. Jadi memang saham BRI ini di antara saham perbankan yang sebenarnya bagus teman-teman ya. Fundamentalnya cukup bagus, cuma karena akhir-akhir ini kena sentimen negatif jadi turun ya, dan turunnya pun nggak main-main, turunnya termasuk besar ya saham BRI ini ya. Dalam waktu 1 bulan dia turun hampir 18%, kemudian 3 bulan 22,7%, 6 bulan 35,38%, 1 tahun pun juga seperti itu ya, 44,9% ya. Jadi cukup dalam. Kalau 5 tahun coba kita cek, 5 tahun masih sekitar 22% ya. Jadi kalau misalnya kita hold saham BRI 5 tahun itu minus 22% ya. Kalau misalnya bandingkan dengan dividennya diterima sekitar 6 atau 7% ya, hampir sama lah, atau positif dikit lah ya. Dibandingkan dengan saham yang lain seperti BCA itu lebih, secara potensial capital gainnya lebih besar ya. Ini 5 tahun BCA udah untung 30% ya, belum lagi dividennya. Jadi ya memang beda nih dua saham ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah kadung kejebak di saham BRI, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama adalah teman-teman jangan cut loss ya, yang benar itu. Karena selama teman-teman nggak cut loss, itu potensial kerugiannya itu nggak akan terwujud ya. Jadi teman-teman tuh nggak akan rugi karena jumlah lotnya itu tetap sama. Dan resikonya adalah ketika teman-teman nggak cut loss, itu apabila nanti sahamnya mantul ya, ini lumayan. Karena kan isunya udah deket sekali ini dengan pembagian dividen ya. Makanya ketika suatu saham turun itu sebenarnya banyak yang nampung teman-teman ya. Apalagi kalau isunya isu yang bagus ya, misalnya mau bagi dividen 6% atau 7% kan lumayan. Tadi banyak yang nampung di situ ya. Kalau saham-saham bagus itu justru diharapkan oleh investor-investor besar untuk sahamnya turun ya, sehingga mereka bisa nambah jumlah lotnya ya. Nah, ini berita terdekat ya untuk saham BRI ini kan, dividennya itu kalau pakai hari pakai harga yang kemarin ini ya, ini dividen yieldnya bisa sampai 11% ya. Tinggi juga ya. Jadi dividen per sahamnya 319 ya. Jadi BRI ini kinerja semester triwulan Januarinya ya, bulan Januari itu turun teman-teman. Makanya sahamnya juga turun ya, karena ekonomi juga turun ya, kemungkinan juga kredit BRI itu juga banyak terpengaruh di sana ya. Coba ini dividennya 319 ya tahun kemarin ya. Kalau tahun ini 319 saja ya, coba ini dibagi harga saham sekarang, $3.360 ya. %9,49%. Imbal hasilnya ya 9,49%. Nah, ini kita lihat IPS-nya ya. IPS-nya itu sekarang 398, kemarin 399. Ini hampir sama. Jadi secara IPS tuh hampir sama. Jadi kemungkinan dividennya juga sama ya kalau DPR-nya sama. Nah, dengan jumlah dividen yang sama, ini potensi dividennya itu yang sudah dibagi berapa ini? 135 ya. Yang di Januari sudah dibagi 135. Berarti kan 319 dibagi dikurangi 135, masih 184 ya. Dibagi 3360.
masih 5,4% ya. Jadi masih lumayan lah ya. Karena untuk teman-teman yang sudah terjebak di sini ya, ini memang ya resikonya seperti itu teman-teman. Tapi coba kita belajar dari kasus ini ya. COVID ya, krisis COVID ya. Tahun 2020 itu saham BRI terkoreksi berapa ini? Nah, 2020 ya, coba kita lihat. Ini 2019. Nah, ini 2020 nih ya. 2020 ini naik dari berapa ini? 4.100 sampai 4.700 di Januari. Kemudian ada tanda-tanda mulai krisis ya, COVID. Turun terus nih ya, coba nih dari 4.760 sampai 2.440. 4.700 sampai 2.400, turun 2.300 poin ya, dibagi 4.700, turunnya 48% teman-teman ya. BRI ini hampir sama dengan sekarang ya. Sekarang itu turunnya juga sekitar 48% dari harga tertinggi ya. Coba cek harga tertinggi BRI itu berapa nih? Ini ya, 6450. 6450 dikurangi sekarang 3360 ya. Dibagi 6450. Wih, ya hampir sama persis dengan krisis ya. Penurunannya ya, bukan harganya. Kalau harganya udah beda. Penurunan dari harga tertingginya itu udah sama dengan krisisnya. Nah, ini kita lihat nanti dia mulai mantul itu di ini berapa. Nah, ini yang memicu nih teman-teman ya. Jadi laba bersih periode Januari BRI itu turunnya jauh teman-teman nih lah. Tahun 2025 turun 58% ya. Jadi diperkirakan labanya itu anjlok tahun ini ya, 2025 ini anjlok. Sehingga peluang dividen di tahun 2025 ini di bulan yang Januari ya, interim, dan juga 2026 di bulan Maret 2026 berikutnya itu turun jauh ya. Makanya harganya anjlok. Tapi dengan anjlok 58% ini ya masih berpotensi turun teman-teman. Cuman kalau teman-teman fokus saja di jumlah lotnya, nanti akan apa ya? Ya teman-teman nggak akan rugi ya. Potensial rugi ada, tapi kan nggak dijual. Karena nggak dijual ya akhirnya nggak ini ya. Jadi misalnya teman-teman punya 100 lot ya saham BRI. Ini coba nih, 100 lot saham BRI di harga misalnya 6.400. Ini 100 lot. Sekarang harganya 3360. Nah, ini teman-teman rugi berapa itu? Rugi 30 juta ya. Hari ini. Nah, kemudian teman-teman sekarang beli lagi ya misalnya. 6400, coba saya hitung lagi ya, di average ya. Misalnya 6.400, beli 100 lot. Kemudian teman-teman beli lagi di harga sekarang 3360. Kalau ada dana ya 100 lot lagi coba. Kalau nggak ada dana ya sebisanya berapa? 20 lot, 10 lot nggak masalah. Nah, sekarang rata-ratanya udah 4880 teman-teman. Kalau teman-teman punya dana yang sama ya dengan jumlah sebelumnya 100 lot. Itu rata-rata teman-teman sudah dapat 4880. Nah, ini udah 200 lot. Jadi potensi dividennya, nah ini udah berubah teman-teman. Dari sebelumnya 100 lot, misalnya dianggap dividen nanti 180 lah ya.
Ini ya, dari 1.620.000 sekarang sudah dapat dividennya itu 2 kali lipatnya teman-teman. Jadi ini kan 200. Nah, 2 kali lipat 200 lot. Nah, 3.240.000. Ini kan lumayan. Ini sudah mengurangi potensial lossnya ya. Tadi kan ruginya berapa tadi? Tadi ruginya itu 100 lot kali ini harga beli ya 6.400, 100 lot sekarang 3.360. Ya lumayan lah, udah mengurangi 10% ya. Walaupun ya itu, tapi kalau kita hold ya itu teman-teman, tahun 2020 itu ya, mana nih, 2020 kita hold, 2021 nggak nyampe setahun itu udah naik lebih tinggi teman-teman. Nah inilah yang saya sampaikan ya, kalau teman-teman cut loss di sini kemudian nggak sempet masuk lagi, tiba-tiba harga saham BRI udah naik, itu terlambat. Jadi potensi mantulnya itu kita terlambat. Nah ini tahun 2021 setelah 1 tahun aja udah balik. Ya memang beda, setiap saham itu beda ya, makanya teman-teman harus pinter-pinter memilih ya sahamnya. Ini seperti BCA ini ya, 2020 dia terjun bebas di 4.800 dari 7.000 ya, dari 7.000 ke 4.800. 1 tahun berikutnya udah balik lagi, nggak nyampe setahun malah ini ya, dari bulan April ini nggak nyampe setahun udah balik lagi, tapi koreksi lagi, kemudian naik lebih tinggi ya, 2021 dia baru 8.000. Nah, BCA ini ya, Bank Mandiri ini turun di 2020, turun di sini, balik lagi lebih tinggi di 2022. Ini Bank Mandiri 2 tahun butuh waktunya. Dan sekarang udah lebih tinggi lagi. Ini patah juga ini Bank Mandiri ini. Di saham-saham perbankan memang sedang diincar nih teman-teman. Koreksinya dalam banget ya. BNI, nah ini 2020 turun, lebih tinggi lagi 2 tahun. 2 tahun baru lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalau teman-teman punya dana di sini masuk, udah masuk aja, masuk lagi. Kalau nggak punya dana ya udah, biarin aja, nanti ada dapat dividen, silahkan masuk lagi. Jadi itu memanfaatkan momentum saat harga saham terkoreksi. Walaupun potensi koreksi masih ada ya teman-teman, karena kita belum tahu ini IHSG itu makan koreksi sampai kapan ya. Kalau kita baca-baca ada yang bisa koreksi sampai berapa itu, skenario terburuk IHSG ini ya, itu bisa sampai koreksi, aduh ini apa ini, iklan, bisa sampai koreksi ke 6.200 atau bahkan 6.000 ya IHSG. Kalau dia balik ke 6.000 ya berarti saham-saham yang lain itu yang banyak yang terkoreksi ya, terutama Big Bang itu masih terkoreksi, masih lanjut ya. Tapi padahal potensi dividennya sudah dekat banget ya, dekat banget ya dividennya. Tadi udah bulan Maret tanggal berapa itu, Maret ya, akhir pertengahan Maret kumdit ya, jadi udah deket. Jadi nggak usah terlalu buru-buru untuk cut loss. Kalau teman-teman punya dana boleh average down di bawah, tapi kalau teman-teman merasa pengen diversifikasi ya sudah, ambil saham-saham yang dividennya lebih besar lagi, yang sekarang maupun koreksi juga ya, kayak PTBA, kemudian AAD, Adro, itu kan juga koreksi ya. TMG itu kan juga koreksi tinggi ya, dan bentar lagi dia bagi dividen yang jauh lebih besar ya.
Itu boleh-boleh aja untuk menghibur diri. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham BRI kaitannya dengan IHSG ya, skenario terburuk dan juga beberapa strategi yang teman-teman bisa pilih ya. Tetap berhati-hati dalam menentukan strategi, jangan sampai kita terlalu yakin, terlalu optimis, malah akibatnya malah rugi. Yang penting bukan saham gorengan gitu aja lah. Ini saham-saham bagus lah, yang saham-saham Big Bang itu saham-saham bagus. Cuman memang sedang terkoreksi gitu aja. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi aja lah. Nanti teman-teman bisa bedah portofolio, bisa juga request saham apa yang mau dibahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.